Dari banyaknya monitor IPS yang lapisan panelnya itu matte, justru monitor IPS ini bikin lapisan itu glossy kayak monitor-monitor OLED. Ini monitor BenQ MA270UP yang pernah kita bahas itu MA270U. Beda dari keduanya adalah MA270U lapisan layarnya itu matte, sementara MA270UP ini yang kita baru bahas itu lapisannya glossy. Segmentasi pasar dari monitor ini memang ngincernya adalah Mac user ya, kayak MacBook, iPad, atau Mac mini ya mungkin. Tapi kalau misalnya lebih ke MacBook dan iPad sih ya, karena dia kan punya layar ya. iPad dan MacBook itu layarnya glossy, terus terkenal vibrant, terkenal bagus ya teknologi retinanya mereka. So memang agak susah untuk nemuin monitor yang bisa sandingin warna dari si device tersebut. Ada sih warnanya bisa sandingin, itu Studio Display ya, punyanya Apple juga, tapi harganya tidak murah gitu. So monitor BenQ inilah yang menjadi solusi, jadi alternatif dibanding pilih studio displaynya punya Apple, bisa pakai punyanya BenQ ini yang walaupun memang tidak sampai sebagus punya studio display, tapi at least ini mendekati sih. Hal yang gue suka dari monitor ini tuh kita dikasih satu software yang bisa atur si monitornya, jadi bukan lewat OS di display lagi yang fisik dari si monitornya, dan pengaturan itu super komplit, dan mereka juga kasih ada profil-profil warna yang memang bisa nge-support si warnanya itu mirip kayak MacBook punya gitu. Ini menarik banget karena gue udah pernah bahas juga yang MA270U lapisannya matte, tapi memang secara warna ini gue bisa approve mirip banget sama punyanya MacBook ya. Mereka punya profil warna yang namanya Mbook, nanti kita akan bahas lebih lanjut soal itu ya. Tapi gue pengen bahas dulu dari segi mereka punya lapisan itu emang ternyata dibikin glossy jauh lebih imersif tampilannya. Walaupun secara data MA270U dengan UP itu mirip banget, cuman feel-nya ketika kita ngelihat monitor lapisan glossy dibanding matte itu kerasa lebih hidup aja gambarnya. BenQ ini kasih nama lapisannya itu adalah screen coating nano glass, walaupun ini dia adalah monitor IPS tapi feel-nya itu bener-bener kayak ngelihat monitor OLED, yang dimana selama ini gue temuin OLED memang lapisannya selalu pakai yang glossy sih. Gue nggak pernah temuin OLED yang lapisannya matte. Hasilnya memang kalau gue lihat pakai mata gue ya, efeknya memang lapisan yang dipakai MA270UP ini bikin mata gue tuh kerasa lebih jernih aja ngelihatnya, lebih pekat hitamnya, lebih enak kontrasnya, dan gue bisa bilang ini adalah feel ngelihat monitor IPS terbaik yang pernah gue coba sih. Tapi tentu lapisan layar glossy ini tuh ada konsekuensinya, nanti akan gue tunjukin ini. Kita bahas dari desain monitornya dulu ya. Ini sebenarnya gue sih nggak terlalu mau bahas banyak karena mirip banget sama MA270U, triset bezel-less, ada logo BenQ yang di deboss juga di sini, jadi lebih kelihatan elegan lah ya. Terus looksnya belakangnya clean, warna silvernya juga Apple banget. Kalau disandingin sama Mac mini gue juga ini warnanya match banget, termasuk yang tebel ya ini monitor. Kalau dibikin tipis mungkin akan jauh lebih elegan lagi. Di sini gue pakai setup monitor ARM VESA-nya 100x100 mm. Kalau kalian mau pakai kaki bawahnya juga ini approve ya, menurut gue ini bagus karena silver juga, full ergonomic, bisa naik turun, tilt, swivel, dan rotate. Untuk connectivity ada dua USB-C DisplayPort, satu USB-C-nya ini support sama power delivery 90 watt, dan satunya lagi itu 15 watt. Buat MacBook kalian tinggal pakai satu kabel aja, ini udah cukup display sekaligus isi baterainya. Gue setup pakai Mac mini M4, satu kabel yang Type-C 90 watt ini gue colokin ke Mac mini gue. Ya sebenarnya sih nggak terlalu ngaruh juga karena power Mac mini harus pakai kabel power lagi ya. Jadi ini gunanya lebih untuk aktifin USB-A-nya dia supaya gue bisa colok dongle buat mouse atau keyboard wireless ya. Dan kalau satu Type-C yang 15 watt ini gue lebih pakai untuk ngecharge Apple Watch gue. Terus sisanya ada dua HDMI 2.0. Untuk tombol di sini cuma ada satu power dan satu control OSD. OSD-nya kayak gini dong, that simple. Cuma ada brightness, volume, speaker, ganti source input display, dan info-info juga. Jadi kalau misalnya kalian mau lengkap pengaturannya harus download Display Pilot 2. Jadi kalian tinggal di-download terus install aja. Itu bisa untuk di macOS, bisa untuk di Windows, dan bisa untuk Linux juga setahu gue. Dan yang gue bikin impress adalah pengaturan software ini itu tetap bisa kita akses kalaupun dia pakai connectivity-nya HDMI. Jadi nggak harus pakai USB-C. Jadi kalau misalnya kalian pakai PC kayak di setupnya Isan, PC Windows-nya itu dia nggak ada port USB-C yang support display. Jadi pakai HDMI aja, dan software yang Display Pilot 2-nya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di software ini yang menurut gue paling penting adalah pengaturan warnanya sih ya, preset-preset warna dan customisasi yang kita bisa akses lewat si software ini. By default monitor ini itu ada di preset namanya Mbook, dan ada fitur iDevice Control Sync. Ini bisa kita aktifin, bisa kita matiin, dan ini kerasa banget bedanya. Yang gue lihat ketika gue coba aktifin iDevice Sync ini, dia bikin monitor tuh lebih bisa ada kontrasnya, terus warna hitamnya lebih pekat lagi, dan yang tadinya defaultnya itu agak magenta jadi lebih natural warnanya.
Dan sebenarnya ini lebih diperuntukkan untuk nyesuaiin sama kalian punya MacBook ya, atau punya iPad juga, dan serinya pun bisa dipilih, itu bisa berbeda-beda. Di sini gue coba pakai MacBook Air M2. Hasilnya ketika gue sandingin ini emang warnanya bisa mirip banget ya. Dan kalau gue pakai koneksi ke Mac Mini M4 gue juga ketika dimatiin dan dinyalain si fitur iDevice Sync ini juga pengaruh sih. Cuman ya karena kan Mac Mini gak ada layarnya ya, jadi nggak ada pembandingnya gitu loh. Sayangnya ketika gue coba tes pakai alat kalibrasi gue untuk bandingin ketika iDevice-nya nyala atau enggak, itu kayak nggak pengaruh ya. Jadi ketika gue lagi coba verification pakai DisplayCal, dia itu auto balik ke settingan semulanya gitu, ke MBook biasa tanpa ada iDevice Sync fitur tadi. Jadi hasilnya pun ketika gue coba nyala dan matiin itu mirip-mirip ya, cuman beda sekitar 0,0 sekian poin gitu. Padahal kalau dilihat pakai mata kerasa banget bedanya. Jadi gue nggak bisa kasih datanya perbedaan antara iDevice Color Sync-nya nyala dengan mati. Gue cuma bisa kasih data warna di profile warna lainnya, dan gue sih saranin kalian dari apa yang udah gue tes, bagusnya itu kalian bisa pilih ke preset user, dan di user itu kita bisa pilih lagi color space-nya. Bisa sRGB, ada P3 juga, ada Rec 7 Online, dan kita juga bisa pilih gamanya. Di sini gue selalu pakai 2,2, dan yang terbaik itu gue dapetin ada di user sRGB-nya dia. Di sini gue dapetin warna rata-rata itu di 0,83 delta I, dengan warna putihnya itu di 6,19 delta I. Dan sebenarnya mereka itu punya juga preset sRGB tanpa masuk ke user dulu, tapi sayangnya di situ nggak bisa diatur slidernya. Nah, di situ warnanya lebih akurat justru di 0,78 delta I, dengan warna putih itu di 5,98 delta I. Tapi ketika gua coba masuk ke user sRGB lagi, gua coba kalibrasi karena dia bisa akurasiin warna putihnya, itu emang jauh lebih akurat, putihnya di 1,01 delta I. Cuman mengorbankan warna rata-ratanya itu jadi lebih naik ya, sedikit di 0,97 delta I. Lalu gue coba juga untuk di user P3-nya, ini dapat P3 di 1,17 delta I juga. Ini jadi lumayan oke, tapi dengan warna putihnya itu nggak terlalu bagus. Setelah gue kalibrasi, putihnya jadi 0,7 delta I, tapi warnanya jadi nggak terlalu akurat di 1,64 delta I. Secara gamut monitor ini juga luas banget, dapat di 99,5% sRGB, Adobe RGB di 81,3%, dan DCI P3 dapat 90,9%. Menariknya di sini sih gue juga cobain untuk bandingin ya hasil warna si BenQ dengan MacBook Air M2. Di warna MBook-nya ini memang kalau kita lihat itu hampir mirip dengan punyanya MacBook secara data warnanya. Di MacBook sendiri itu dapat di 2,64 delta I untuk rata-rata warna, dan putihnya itu ada di 6,24 delta I. Sementara untuk di BenQ MA270UP ini dapat warna rata-rata di 2,94 delta I, dengan warna putih itu di 5,11 delta I. Walaupun memang bukan yang persis 1:1, tapi selisih sekitar 0,3 itu masih wajar sih menurut gua. Terus yang gue impress juga soal maximum brightness-nya. Di sini kita bisa dapetin di sekitar 500 nits. Itu juga pengaruh banget ya, karena layarnya glossy, dan ini yang pengen gue sampein juga. Layar glossy itu minusnya adalah lebih mudah untuk nge-glare. Dan supaya produsen-produsen monitor itu bikin versi yang made supaya ada anti glare-nya. Jadi kita ketika lagi pakai monitor itu nggak gampang mantulin cahaya atau mantulin bayangan. Nah, supaya kita lebih fokus ke gambar yang ditampilin sama si monitornya itu sih. Walaupun di sini tuh klaimnya si BenQ udah nanemin coating yang bisa meminimalisir dari pantulan tersebut, tapi tetap aja panel glossy itu akan lebih mudah bebayang. Tipsnya adalah jangan taruh monitor kalian itu direct langsung ke jendela ya. Kalau bisa nyampingin jendela atau bahkan ngebelakangin jendela, itu akan lebih aman. Dan pengaruh juga dari maksimum brightness yang dikasih si monitor ini, maksimum itu di 500 nits, itu bisa ngebantu banget supaya kita bisa lebih terangin lagi monitornya, sehingga pantulan yang ada di monitor itu bisa lebih minim. Catatannya mungkin kalau misalnya kalian lebih suka konten-konten yang gelap, itu akan lebih mudah untuk mantulin cahaya ya, atau mantulin bayangan ke monitornya. Jadi mungkin bisa jadi kalian agak kurang nyaman di situ, tapi menurut gua pribadi dengan setup gua kayak gini, sebelahnya itu ada jendela dan gue bisa tutup jendelanya supaya nggak terlalu direct sunlight dari luar, ya itu akan lebih nyaman-nyaman aja, gue nggak ada masalah. Mungkin yang suka mantul itu adalah bagian belakang setup gue, ada satu lampu di pojok sana, yaitu bisa sedikit mantulin, tapi jujur gue masih bisa acceptable sama hal tersebut ya. Perasaan gue pakai si monitor ini dengan layar clear-nya dia, layar jernihnya dia itu lebih happy, lebih enjoy gue pakainya. Walaupun memang ada concern di bagian
pantulannya tersebut ya. Yang ngakalinnya adalah gue bisa pakai brightness lebih tinggi lagi sih. Sebenarnya ini adalah feel yang sama ya ketika kita pakai MacBook juga, mungkin relate juga buat kalian yang MacBook user karena panelnya itu glossy. Kalau misalnya dipakai di luar ruangan itu akan jauh lebih mudah untuk pantulin bayangan ya. Jadi ya emang enaknya dipakainya di kondisi yang gelap, di cafe remang-remang gitu ya. Jangan terlalu yang open space gitu. Atau kalau misalnya di kantor juga sebisa mungkin jangan ngebelakangin, jangan ngedepanin. Ngebelakangin depan-depan ini. Pokoknya ini jendela nih. Nah, kalian ngadepnya ke sini gitu. Jangan hadap-hadapan sama jendela. Hadap-hadapan dong. Jangan justru. Hadap-hadapan lah. Kalau ngebelakangin, ini kan jendela belakangin. Mantul. Layarnya jangan hadap-hadapan sama jendela. Oh iya. Layarnya jangan hadapan sama jendela. Kitanya hadapan sama jendela. Iya, itu bisa. Terus juga itu konsep yang sama juga dipakai misalnya di HP-HP kita ya, HP-HP OLED sekarang. Terus iPhone juga pakainya kan glossy gitu. Justru itu akan lebih memantulin cahaya, tapi kita juga pakainya enjoy aja. Justru memang panel glossy atau layar glossy itu lebih nyaman di mata karena kelihatan lebih HD, lebih high res, lebih tajam, lebih kontras, lebih enak lah di mata dibanding yang matte gitu. Matte tuh rasanya kayak agak pudar menurut gue. Terus concern juga kalau misalnya di layar glossy lebih mudah fingerprint ya dibanding yang matte. Jadi mungkin lebih sering-sering bersihin kalau kalian suka megang-megang layar. Tapi ngapain juga megang-megang layar ya? Secara spesifikasi resolusi monitor itu di 4K dan ukurannya 27 inch ya. Dan ini mungkin yang sering diprotes kalian kalau misalnya gua nge-review BenQ adalah dia punya refresh rate cuma di 60 Hz. Ih, kenapa sih ya 60 Hz? Walaupun ya kita tahu ini monitor untuk kerja doang gitu, monitor untuk office. Tapi ya dikasih 144 juga sebenarnya harusnya bisa lah gitu loh. Jadi itu dia untuk BenQ MA270UP. Jujur gue sih lebih suka yang MA270UP ini dibanding yang MA270 biasa yang layar itu masih matte. Gue lebih suka yang glossy ini karena emang feel-nya itu beneran kayak pakai monitor OLED tapi dengan rasa yang lebih tenang gitu karena nggak ada dihantui sama isu-isu burn-in karena ini pakai IPS. Keterbatasannya tentu jadi nggak seluas itu gamutnya karena OLED sama IPS lebih luasan OLED ya. Biasanya OLED tuh Adobe RGB dan P3 itu bisa sampai hampir 99% juga kayak sRGB-nya gitu. Tapi di sini kan masih lebih dominan sRGB walaupun P3 juga ini udah lumayan oke kok. Secara kecerahan juga ini bisa berjalan lurus dengan konsep dari si monitornya pakai glossy terus dikasih brightness yang tinggi, jadi kita bisa mengakali dari resiko pantulan tersebut. Terus secara harga kalau dibandingin sama MA270U juga ini lebih mahal memang ya karena ada experience tersebut yang kita bisa dapetin. Tapi sebagai konteks juga gue pernah ngebahas si MA270U, sebenarnya secara akurasi warna MA270 itu tuh lebih akurat ya yang gue tes sebelumnya. Gue nggak tahu deh, tapi again itu bisa jadi gue hoki juga dapat unit terbagusnya mungkin si MA270U, sementara ini mungkin gue bukan yang paling bagusnya. Itu bisa ngaruh banget karena panel lagi-lagi kadang nggak terlalu akurat, makanya mereka cuman klaimnya itu under dari 2 delta I, nggak spesifik berapanya gitu. Tapi walaupun di data gue MA270U itu lebih akurat dibanding yang MA270UP ini, feel-nya gue tetap lebih suka yang ini sih. Jadi ya segitu aja ya untuk video kali ini. Kalau kalian tertarik, kalian user MacBook, user iPad, dan cari-cari monitor yang punya alternatif mirip feel-nya kayak iPad atau MacBook kalian, ini bisa jadi solusi banget ya, MA270UP. Linknya udah gue taruh, tag produknya juga udah ada. Segitu aja untuk video kali ini. Ya, gue Okto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.